Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang makasih dan mukmin yang dimuliakan oleh Allah. Di subuh kali ini hadirin, berhubung hanya hitungan hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Di subuh kali ini kita ingin coba memotivasi diri untuk menguatkan ibadah kita hadirin, terkhusus nanti di bulan Ramadan. Tentu tidak usah menunggu bulan Ramadan untuk bersungguh-sungguh beribadah, bahkan sejak bulan Sya'ban hadirin, seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, kita di subuh kali ini akan melihat beberapa uswah hasanah hadirin. Ini teladan-teladan yang baik dari para ulama dalam beramal sholih di bulan Ramadan. Nah, hadirin khotimah rahimahullah, ini sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan Ramadan itu bulan dilipat gandakannya pahala. Bahkan sebagian ulama mengatakan tasbihatun fi khairun min alfi tasbihah. Bahkan satu kali tasbih di bulan Ramadan itu lebih mulia daripada 1000 kali tasbih dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Ini betapa mulianya bulan Ramadan hadirin. Orang-orang solih dahulu itu mereka berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya karena ingin bertemu dengan bulan Ramadan. Sampai 6 bulan. Nah, bagi kita di bulan Sya'ban ini, ya hadirin, minimal di ba'da sholat kita minta kepada Allah, ya Allah, hadirkan kesehatan umur agar saya mendapatkan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Ya Allah, berkahi saya, kuatkan amal saya. Seperti halnya orang-orang soleh dahulu hadirin, berdoa kepada Allah seperti itu, Pak. Ini saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada Bapak Ibu semua, di bulan Sya'ban ini perbanyak doa itu agar Allah hadirkan kenikmatan ibadah di bulan Ramadan ini, kekuatan ibadah di bulan Ramadan ini lebih baik daripada kenikmatan dan kekuatan ibadah di bulan Ramadan sebelumnya. Jadi, nah, Nabi SAW sampaikan, kullu amal ibni adama yudha'aful hasanatu asyru amthaliha. Setiap amal anak cucu Adam itu dilipat gandakan oleh Allah sampai minimal 10, maksimalnya 700 kali lipat. Ini kasih sayang Allah kepada kita hadirin. Setiap amal kita dilipat gandakan oleh Allah bahkan sampai 700 kali lipatnya, Pak. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau kita perhatikan nih prinsip pahala seperti ini hadirin, ini menunjukkan bahwa Allah itu sangat ingin kita semua ini masuk surga, Pak. Allah tidak ingin diantara kita masuk ke dalam nerakanya. Sampai Allah buat sistem pahala, satu kebaikan diganjarnya sampai 700 kebaikan. Sedangkan satu dosa, kata para ulama, tetap saja diganjarnya tetap satu dosa. Jadi satu pahala berbanding 700, satu dosa berbanding satu saja. Ini kalau saya bayangkan, ada tidak hadirin kira-kira di dunia ini satu perusahaan menggaji karyawannya 1 hari kerja dibalas 700 hari kerja, Pak? Kira-kira ada tidak, Pak? Kalau misalnya ada perusahaan yang seperti itu, perusahaan menetapkan pokoknya karyawannya bekerja di sini 1 hari kerja digajinya 700 hari kerja. Jadi kerjanya cuma sehari tapi gajinya 2 tahun, Pak. Kerjanya cuma sehari, tapi gajinya 2 tahun. Kemudian ada seorang karyawan kerja di perusahaan itu, sistem pahala, sistem gajinya seperti itu. 1 hari kerja dikasih gajinya 2 tahun. Ketika di akhir bulan hadirin, dia gak dapat gaji apa-apa. Kira-kira karyawan yang seperti apa, Pak? Kalau ada sistem
gaji seperti itu, kemudian di akhir bulan dia gak dapat gaji apa-apa. Seperti itulah hadirin Bapak Ibu semua, gambaran ketika kita di dunia sudah diberikan sistem pahala oleh Allah, satu kebaikan sama dengan 700 kebaikan, kemudian nanti di akhirat ada orang yang dia gak bisa masuk surga hadirin. Itu sungguh, kata Roma Irama, terlalu banget. Allah berikan sistem pahala yang luar biasa tapi masih belum bisa masuk surga hadirin. Kemudian Allah berfirman, illa saum. Apalagi nanti ketika seorang hamba itu saum di hadapan Allah hadirin. Dipaksa oleh Allah di bulan Ramadan untuk saum karena Allah rahasiakan pahalanya yang begitu besar sehingga Allah tidak sebutkan pahalanya berapa nilainya. Dikata para ulama, ini menunjukkan bahwa pahala saum itu lebih utama daripada amalan-amalan yang lain karena Allah rahasiakan amal ibadah saum ini. Fa innahu li wa anna ajzimi. Saum itu milikku kata Allah, aku yang langsung membalas saum itu. Ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Hambaku itu telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya karena diriku. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang saum itu dua kebahagiaan yang Allah berikan. Farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan ketika berbuka saum dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Kebahagiaan bertemu dengan Allah itu kata para ulama, karena orang-orang yang terbiasa saum, Allah berikan derajat yang mulia dibandingkan dengan amal-amal yang lainnya. Ya meskipun setiap amal itu punya kemuliaannya masing-masing, tapi terkhusus saum ini diantara keistimewaannya. Dan Nabi kemudian menutup hadis ini, wala khulufu fihi atyabu indallah min rihil mis. Mulut orang-orang yang saum itu lebih wangi di sisi Allah daripada wangi kasturi. Hadirin, untuk memahami kalimat ini Bapak Ibu semua, coba baca hadis yang lain. Kata Nabi itu, hadirin Bapak Ibu semua, keringat kita nanti di surga insya Allah hadirin, warishuhum almis. Kata Nabi, keringat-keringat kita itu nanti sewangi kasturi. Saya ulangi lagi ya, keringat kita itu kata Nabi di dalam surga itu sewangi kasturi. Keringat kita gak akan ada Pak yang bau. Di surga itu tidak akan ada sesuatu yang tidak disukai hadirin. Maka keringat kita sewangi kasturi. Dalam riwayat ini Nabi menyampaikan keringat kita sewangi kasturi. Dalam hadis ini mulut orang-orang yang saum lebih wangi daripada wangi kasturi. Berarti nanti hadirin, kalau ada orang yang rajin saum Pak, lebih wangi mana mulut orang yang saum dengan keringat penghuni surga hadirin? Lebih wanginya mulut orang-orang yang saum. Nanti di surga itu hadirin Bapak Ibu semua, ada orang yang dia wangi luar biasa, yang mungkin kita belum pernah temukan wangi parfum seperti itu, bahkan membuat iri kepada kita semua, dan itu hanya bisa dibeli dengan amaliyah ibadah saum. Ini keistimewaannya orang-orang yang beribadah saum. Kata Nabi SAW, mulut mereka nanti lebih wangi daripada wangi kasturi. Jangankan ketika di akhirat Pak, ketika di dunia saja kita mencium rekan kita, sahabat misalnya ya, mencium parfum yang wangi sekali. Hadirin, kadang kita mungkin penasaran, ini wanginya enak sekali. Ketika di dunia Pak, bisa jadi dia beli mahal dengan harga parfum itu. Nanti di surga ada satu parfum di surga yang itu tidak bisa dicapai kecuali hanya dicapai dengan amal soleh, di antaranya adalah ibadah saum. Nah ini mulut orang yang saum lebih wangi daripada wangi kasturi. Hadirin ikhwati manapun, oleh karena itu para ulama salafus salih hadirin itu berlomba-lomba beramal soleh di bulan Ramadan hadirin. Ini beberapa teladan para ulama dalam beribadah di bulan Ramadan. Pertama, teladannya sedekah para ulama hadirin. Kana Ibnu Umar yasumu wa la yuftiru. Abdullah bin Umar itu, ini contohnya dalam bersedekah. Beliau kalau saum di bulan Ramadan,
wala yuftiru illa ma'al masakin, beliau tidak mau berbuka sahur kecuali dengan orang-orang miskin. Jadi Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, hadirin, itu gak mau buka sahur kecuali di sisinya ada orang miskin bersama dirinya, buka sahur bersama. Jadi itu Abdullah bin Umar, setiap buka seperti itu. Di setiap buka dia cari orang miskin, dia beri makanan, makan bareng di sana bersama orang miskin. Itu Abdullah bin Umar. Fa idza mana'ahu ahlu anhu wa lam yata'ashya tilkal lailah. Satu waktu, hadirin Bapak Ibu semua, idza ja'ahu sa'ilun, ada orang meminta-minta datang ke rumah Abdullah bin Umar ketika itu. Di malam itu Abdullah bin Umar, hadirin, sedang mau berbuka sahur dengan keluarganya. Orang yang meminta-minta itu datang. Maka cepat-cepat Abdullah bin Umar itu keluar, beri makan kepada orang yang meminta-minta itu, hadirin, berbincang. Bukan hanya diberi, Abdullah bin Umar membahagiakannya dengan ngobrol, berbincang dengan orang-orang miskin itu ketika berbuka sahur. Ketika pulang lagi ke rumahnya, Abdullah bin Umar ketika itu belum makan apa-apa, belum buka sahur. Fayarji'u wa qad akala ahlu ma baqiya fil jufnah. Ketika pulang ternyata di rumah sudah habis semua makanannya, Pak. Bapak Ibu semua, kalau misalnya kita satu waktu bapak-bapak gak berbuka dulu di rumah, misalnya sengaja saja datang dulu ke masjid dulu, ketika pulang dari masjid ke rumah, Pak, semua makanannya udah habis, gak disisakan. Kira-kira apa yang kita lakukan tadi? Mungkin kan kita mau tetap pikiran ternyesakun, kira-kira ternyesakun sipun, kan gitu aja. Abdullah bin Umar, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Karena gak ada makanan lagi di rumahnya, karena Abdullah bin Umar sederhana sekali. Fayusbihu sha'iman wa lam ya'kul syai'an. Maka Abdullah bin Umar gak marah, melanjutkan sahurnya sampai keesokan harinya dan tidak makan apapun ketika malam itu. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ini teladannya Abdullah bin Umar yang tidak makan. Dan itu pun dilakukan sama. Ini satu riwayat dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pun satu waktu didatangi oleh orang yang meminta-minta. Wa ja'ahu sa'ilun ilal imami Ahmad fadafa'a ila raghifaini. Datang orang yang meminta-minta. Imam Ahmad hanya punya roti untuk buka sahur, karena gak punya lagi yang lain, diberikan roti itu kepada orang yang meminta-minta itu, lifitrihi, padahal itu disiapkan untuk berbuka sahur oleh Imam Ahmad. Summa tawa wa asbaha sha'iman. Maka kemudian Imam Ahmad karena gak punya makanan lagi, beliau hadirin tidak berbuka ketika itu sampai paginya, kemudian melanjutkan sahur lagi. Ini sederhananya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan hadirin Bapak Ibu semua, jangan heran dalam praktik seperti ini, hadirin, kalau memang terpaksa tidak ada makanan lagi, tentu itu darurat. Tapi bagi umat Islam, paling maksimal itu kata Imam Ibnu Hajar, dia harus berbuka itu dari subuh ke subuh lagi, Pak. Karena kalau lewat subuh lagi ada makanan tapi dia sengaja, misalnya dia sahur 2 hari, sahur 3 hari, bagi umat Nabi Muhammad itu haram hukumnya. Kalau Nabi sendiri, Nabi itu kan sahurnya, hadirin, udah sahur wisol, Pak. Bapak Ibu semua baca saja, klik cari sahur wisol Nabi SAW. Banyak riwayat Nabi itu 1 hari, 2 hari, 3 hari sahur tidak berbuka-buka, Pak. Itu Nabi SAW. Bapak Ibu semua mungkin yang baru tahu, tadi cari riwayatnya. Tapi itu kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW. Itu gak boleh, Pak. Umatnya itu gak boleh. Hanya Nabi yang boleh seperti itu. Makanya Nabi kan pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, engkau sahur sampai beberapa hari, kuat, Pak? Nah kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat, aku ini tidak seperti kalian, kata Nabi. Aku diberikan makanan oleh Allah dari surga. Nah, para ulama kemudian menjelaskan apa yang dimaksud makanan dari surga itu. Maknanya 2. Pertama, bisa jadi memang secara jasadiah Nabi itu dikuatkan oleh Allah sehingga
Nabi bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari Nabi tidak berbuka sahur. Atau ini secara maknawi hadirin, maknanya itu apa? Nabi itu karena hadirin kuatnya ibadah, saking kuatnya ibadah, banyaknya zikir, makan itu sampai lupa hadirin. Itu sampai lupa. Ada orang hadirin karena sibuknya aktivitas kadang makan itu sampai lupa. Makanya kata para ulama, kekuatan Nabi itu dalam zikir. Semakin kuat zikir Nabi SAW, maka semakin kuat saum Nabi SAW. Nah, ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi tadi ini khusus hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi itu kalau semakin kosong hadirin perutnya, itu semakin kuat ibadahnya. Beda sama kita, Pak. Kalau kita semakin kosong, makin horeah gitu. Itu Nabi SAW. Kemudian hadirin khotimahullah, makanya ada kaitan yang erat sekali antara saum dengan sedekah. Kata Nabi, inna fil jannati ghurafan, di surga itu ada ruangan-ruangan khusus, yura zuhuruha min butuniha min zuhuriha, yang dia terlihat dari luarnya bahkan dari dalamnya, ruangan-ruangan yang indah sekali yang Allah siapkan. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, liman ya, untuk siapa ruangan-ruangan itu? Kata Nabi, liman thayyibul kalam, orang yang baik perkataannya, yang lisannya baik, membahagiakan orang lain, tidak menyinggung, tidak mencela, yang lisannya tidak senang menggibah orang lain. Dia tahan lisannya ketika satu kata pun khawatir menyakiti saudaranya. Hadirin. Kedua, wa at'amat ta'am, ruangan-ruangan di surga ini khusus untuk orang-orang yang sedang memberi makan kepada orang lain. Wa adamas siyam, yang dia mendawamkan, merutinkan saum. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan orang-orang yang sholat di malam hari ketika orang-orang lain sedang tertidur. Ini balasan pahala yang dikhususkan oleh Nabi SAW, orang yang membarengkan saum dengan sedekah, hadirin, memberi makan kepada orang lain. Kemudian Bapak Ibu subhanahu Allah, di antara teladan para ulama tentu terkhusus Nabi SAW, di bulan Ramadan itu Nabi memperbanyak tilawah, membaca Al-Quran. Ini yang harus kita ikhtiarkan bersama, hadirin. Kita yang sudah rutinan khotaman Al-Quran di bulan Ramadan, Bapak Ibu semua pertahankan prestasi itu, hadirin. Karena itu jadi investasi yang besar nanti kita di hadapan Allah. Nabi itu di bulan Ramadan itu rutin setiap tahun mengkhotamkan Al-Quran dengan Jibril alaihissalam. Tapi ini dalam riwayat ini, di hadis riwayat Al-Bukhari, aw marrataini wa innahu aradahu al-an marrataini wa inila aral ajal illa qad iktaraba. Ketika itu di akhir tahun beliau wafat, Nabi itu menyetorkan hafalan Al-Quran sebanyak 2 kali kepada Jibril alaihissalam. Karena dekatnya beliau dengan meninggal, makanya 1 bulan Ramadan beliau itu mengkhotamkan 2 kali. Tadarusan dengan Jibril. Kadang Nabi membaca, Jibril mendengar, Jibril yang membaca, Nabi SAW mendengar. Hadirin, sampai 2 kali khotaman Nabi membaca Al-Quran. Nah, kita lihat hadirin, apa yang dimaksud dengan hadis ini. Kata Abdullah bin Abbas, annal mudarasah bainahu wa baina Jibril kana lailan yadullu ala al-istihbab al-iktsar min tilawah min Ramadan. Mudarasahnya Nabi, tadarusnya Nabi di setiap malam di bulan Ramadan bersama Jibril alaihissalam, ini menunjukkan anjuran yang kuat untuk memperbanyak tilawah di malam bulan Ramadan. Sangat kuat sekali. Jadi di setiap malam Nabi itu rutin. Makanya Bapak Ibu semua, baiknya kalau kita memungkinkan dan sunnahnya itu malam hadirin, ba'da tarawih tilawah itu. Nah, Bapak Ibu semua yang punya rutinan sendiri, minimal ba'da tarawih baca beberapa halaman, atau misalnya dibantu tadi beberapa halaman paginya, siangnya, sorenya, kemudian ba'da tarawih tambah lagi. Karena sunnahnya dari
Nabi SAW seperti itu. Meskipun tidak sampai wajib hadirin. Tapi ini keutamaan yang sayang sekali andaikan kita lewatkan di bulan Ramadan. Kita lihat tilawahnya para ulama salafus salih hadirin. Orang-orang salih dahulu ketika tilawah di bulan Ramadan. Kana al-Aswad yaqra'u fi kulli lailataini fi Ramadan. Imam al-Aswad beliau mengkhatamkan Al-Qur'an di setiap 2 malam. Berarti satu hari 15 juz. Setiap 2 malam khatam. Wa kana an-Nakhai yaf'alu dzalika fil ashril awakhir. Kalau Imam An-Nakhai melakukan 2 malam khatam itu di 10 hari terakhir khusus. Jadi 10 hari terakhir setiap 2 malam khatam hadirin. Wa fi baqiyatish syahri fi thalathin. Kalau di hari yang lain setiap 3 hari. Kalau Imam Qatadah yakhtimu fi kulli sab'in daiman, beliau rutin di luar bulan Ramadan itu seminggu sekali khatam. Berarti kalau seminggu sekali kurang lebih berapa juz hadirin? 4 Pak. Sehari 4. Di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan fi kulli salas. Setiap 3 hari khatam. Wa fil ashril awakhir, dan di 10 hari terakhir kulla lailatin, 1 hari khatam 1 Al-Quran. Imam Qatadah. Karena para ulama itu sangat paham sekali hari. Bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Apalagi siangnya kita isi saum, malamnya kita isi dengan qiyam Ramadan, ditambah lagi tilawah. Ada lipat ganda yang besar, maka para ulama berlomba-lomba di bulan Ramadan untuk memperbanyak tilawahnya. Di pertemuan kemarinnya saya sampaikan Amr bin Qais, jangankan masuk bulan Ramadan, masuk bulan Sya'ban tutup toko baca Quran. Sampai bulan Ramadan baru Syawal buka lagi tokonya. Jadi 2 bulan libur gak jualan. Itu Amr bin Qais. Tapi tentu bagi kita kan susah tadi hadirin. Biasanya kalau orang yang jualan Pak lagi dagang rame marema bulan apa hadirin? Bulan Ramadan di kita. Susah Pak ujiannya. Tentu bukan maksud hadirin wajib ditinggalkan, enggak Pak. Itu pilihan tentunya. Boleh. Tapi jangan sampai kita terlenakan sehingga lewat hadir bulan Ramadan disibukkan dengan dunia. Bulan Ramadan disibukkan dengan dunia. Bulan Ramadan disibukkan dunia. Berapa lama kita mendapatkan kenikmatan hasil dagang kita, Pak? Syukur-syukur hasil dagang itu digunakan untuk orang buka saum, orang buka sahur, kasih makan kepada orang lain. Itu mulia sekali, pahalanya besar sekali. Tapi ternyata kalau hanya hasil dagang itu digunakan untuk kenikmatan pribadi, menumpuk-numpuk harta semata hadirin, harta habis, umur habis, gak dapat apa-apa nanti di akhirat. Nah, yang dilakukan oleh Amr bin Qais, beliau kumpulkan harta, bekal, masuk bulan Sya'ban, tutup toko, baca Quran sampai bulan Ramadan, banyak sedekah di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ini yang dilakukan oleh Amr bin Qais. Atau yang paling banyak hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, ini riwayatnya Imam Asy-Syafi'i dari Rabi bin Sulaiman, di muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau di bulan Ramadan sampai situna khatmatan, 60 kali khatam. Masya Allah. Berarti 1 hari 2 kali khatam. Nah, para ulama memang berselisih apakah benar riwayat ini dari Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i seperti itu. Wallahu a'lam bishawab hadir. Ini riwayat dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Tapi tentunya Bapak Ibu semua, yang pasti berapapun Imam Syafi'i mengkhatamkan di bulan Ramadan, jangan samakan kualitas hafalan Al-Quran kita dengan kualitas hafalan para ulama. Beda sekali. Kita kalau ingin baca Quran harus ada mushaf. Para ulama itu, jangankan ulama-ulama dulu hadirin, saya dengar dari guru saya sendiri, Imam Hisham Abdul Bari, beliau ahli qiraah dari Mesir. Gurunya Syekh Isa Al-Ma'sarawi itu sudah bertahun-tahun, mungkin sudah 7 tahun baca Quran itu sudah nggak buka mushaf Al-Quran lagi, Pak. Udah nggak buka mushaf lagi karena Al-Qurannya udah di sini. Ya toh sehari saja murojaahnya 7-10 juz, Pak. Murojaahnya seharinya. Nih, murojaahnya 7-10 juz. Itu sampai udah bertahun-tahun nggak buka mushaf lagi. Hadir. Ini karena kuatnya. Apalagi ulama-ulama dulu hadirnya.
Bapak Ibu semua bayangkan saja, seorang ulama yang punya kekuatan hebat, daya kecerdasan luar biasa. Bayangkan saja, jangankan para ulama, kita kalau punya hafalan Al-Quran, seluruh Al-Quran kita hafal seperti kita membaca surat Al-Ikhlas. Bapak Ibu semua pernah lupa surat Qul? Coba baca hadirin. Pernah tidak? Qul huwallahu ahad ke ayat 0 kayak. Itu saking seringnya luar biasa, bikin hafalannya surat Al-Ikhlas. Kan kuat sekali. Kita surat Al-Ikhlas dibulak-balik juga susah lupa, Pak. Susah lupa. Al-Fatihah kita bulak-balik susah lupa. Seperti itulah para ulama terhadap seluruh Al-Quran. Makanya tentu jangan bandingkan kualitas kita dengan kualitas para ulama. Di Sufyan Ats-Tsauri, idza dakhala Ramadan, beliau apabila masuk bulan Ramadan, taraka jami'al ibadah, beliau meninggalkan seluruh ibadah, wa aqbala ala qiraatil Quran. Dia fokus untuk membaca Al-Quran. Termasuk Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah itu pengajar hadis, hadirin dulu di Masjid Nabawi. Tapi masuk bulan Ramadan, pengajian hadisnya libur, fokus tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Bulan Ramadannya Syahrul Quran. Kemudian hadirin ikhwati rahimakumullah, ini teladan tarawih para ulama salafus salih ya. Dulu saya pernah sampaikan hadirin. Wa kana Umar dulu memerintahkan tarawih rutin berjamaah itu. Imam yang pertama jadi imam itu Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Hadirin, ini dua sahabat ini hadirin yang diperintahkan oleh Umar jadi imam rutin pertama kali dulu. Karena di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, tarawih di masjid itu belum dirutinkan. Baru pertama kali setiap malam dengan satu orang imam berjamaah itu baru di zaman Umar bin Khattab. An yakuma bin nas fi syahri Ramadan fakana al-qari yaqra'u bil mi'atain fi rak'ah hatta kanu ya'tamiduna 'alal asa. Dulu imam membaca Al-Quran itu sampai 200 ayat satu rakaat di zaman Umar. Di zaman Umar bin Khattab itu 200 ayat satu rakaat, hampir satu Al-Baqarah, Pak. Bayangkan, ini luar biasa. Sampai hatta kanu ya'tamiduna 'alal asa, sampai para sahabat itu karena saking panjangnya bacaan tarawih, mereka bersandar ke tongkat-tongkat mereka. Mereka membawa, bahasa kita bawa hidup, bawa tongkat untuk menyandarkan badan mereka supaya mereka bisa tetap berdiri di setiap malam bulan Ramadan. Ini teladannya. Wa makanu yang sorifuna ilai indal fajr. Dan mereka para sahabat itu mereka tidak akan pulang dari masjid kecuali kalau dekat subuh. Jadi tarawihnya kira-kira beres-beres jam 3:30 kalau adzan 4:30. Ini terbayang kalau di masjid ini hadirin, di Baitul Mu'min misalnya, kita terapkan tarawih dari jam 8 sampai subuh, kira-kira seperti apa, Pak? Baru 2 rakaat imamnya langsung udah gak ada lagi jamaahnya. Ini Masya Allah. Atau sholat tarawih di zaman tabi'in. Diriwayatkan Umar menyuruh kalau imamnya baca cepat 30 ayat, kalau lambat, kalau sedang 25 ayat, kalau lambat 20 ayat. Utsumma kana fi zaman tabi'in, kemudian di zaman ulama tabi'in, murid-muridnya para sahabat Nabi, yaqra'una bil baqarah fi qiyami Ramadan fi 8 rakaat. Kalau mereka membaca Al-Baqarah di 8 rakaat saja, berarti berapa juz ini? Ya kurang lebih 2 juz setengah. Kalau 8 rakaat membaca 2 juz setengah, maka ra'au annahu qad khaffafa, mereka mengira sholat tarawih itu sedang diringankan. Jadi, wah ini kalau makmum imam baca surat Al-Baqarah, alhamdulillah, ini sholat sedang diringankan sholatnya. Jadi ringannya itu adalah Al-Baqarah. Ini di zaman ulama tabi'in. Nah, meskipun hadirin Bapak Ibu subhanahu wa Allah, nah ini teladannya para ulama. Para ulama berlomba-lomba dalam tarawih qiyam Ramadan berlama-lama. Makanya kan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban.
siapa yang berdiri bahasanya pun qiyam. Karena kualitas keimanan seorang itu pasti akan menentukan kualitas dia senang berdiri di hadapan Allah. Itu. Imanan wahtisaban, tahu bahwa tarawih ini diperintahkan oleh Allah. Ihtisab, dia kata Imam Al-Khattabi, ihtisab itu hadirin maknanya, ihtisaban itu dia tidak merasa lama menjalani ibadahnya, dia merasa bahagia, raghbatan fi thawabi, kata Imam Al-Khattabi. Ihtisab itu dia melaksanakannya begitu bahagia sekali, hadirin. Beda Bapak Ibu semua, orang yang sholat tarawih diliputi dengan rasa kebahagiaan yang luar biasa melaksanakan ibadah tarawihnya dengan orang yang terpaksa, apalagi di sisa-sisa lelah letih aktivitasnya, itu beda sekali Pak. Dengan orang yang mempersiapkan benar-benar untuk sholat tarawih itu beda sekali. Dan bukan mustahil hadirin Bapak Ibu semua, para sahabat dulu sholat tarawih 3 sampai 7 juz, 3 sampai 7 jam. Itu para sahabat Nabi SAW. Bagi kita mungkin, bagaimana mungkin orang bisa sholat tarawih selama itu? Hadirin Bapak Ibu semua, banyak aktivitas kita sehari-hari sebenarnya, dan itu lebih dari itu Pak. Kita beraktivitas 2 jam, 3 jam, itu biasa saja. Tapi karena kita tidak terbiasa dengan tarawih ini, kemudian kita menganggap begitu besar. Nah kata Imam Ibnu Rajab, beliau mengatakan innamal amru ala ma yahtamilun nas. Memang perkara berapa lama itu tergantung kemampuan orang-orang. Ini kata Imam Ahmad, beliau mengatakan haula'i qaumun dhu'fa, mereka itu orang-orang yang lemah. Iqra khamsan sittan sab'an, baca 5 ayat, 6 ayat, 7 ayat. Maka kemudian ketika itu para imam di zaman Imam Ahmad baca itu sesuai dengan anjuran dari Imam Ahmad. Tapi fakhotamtu lailata sab'in wa ishrin, di zaman Imam Ahmad itu sudah terbiasa di masjid-masjid itu mereka khotam Al-Quran di malam ke-27. Jadi di zaman Imam Ahmad itu kan kurang lebih hadirin 200 abad kedua Pak. Jadi 200 tahun setelah masa para sahabat, anggap hadirin. Di zaman Imam Ahmad itu sudah terbiasa di masjid-masjid itu, berarti satu malam itu 1 juz. Satu malam itu. Karena di malam ke-27 itu sudah khotam. Kan kalau bagi kita Bapak 1 juz itu asa berat bisa Pak. Tapi di zaman Imam Ahmad itu biasa. Hadirin, kalau memang sudah dibiasakan insya Allah. Saya dengan santri hadirin, alhamdulillah ini karena dorongan dan teladan dari guru kami di pesantren itu, para santri jamaah itu sudah terbiasa Pak. Dari hari pertama sampai hari terakhir itu 1 juz setiap malam. Hari pertama juz pertama, hari kedua juz kedua, hari ketiga juz ketiga. Makanya saya sering banyak murojaah mengimami juz 10, karena kebetulan Ramadan tahun ini tugas mengimami juz ke-10. Hadirin, 1 juz itu biasa saja. Sholat setengah 8, kapan beres? Kalau sholat setengah 8 beres jam 9. Jam 9 itu beres sholat 1 juz. Dan itu biasa saja. Hadirin. Nah, di zaman Imam Ahmad itu sudah terbiasa, itu dilakukan. Ini kualitas sholat tarawihnya para ulama salafus saleh. Makanya lamanya kita nanti tarawih itu menentukan. Hadirin, man qama bi asyri ayat, siapa yang berdiri dengan 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin, tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayat, siapa yang sholat dengan 100 ayat, kutiba minal qanitin, dia akan dicatat sebagai orang-orang yang taat kepada Allah. Wa man qama bi alfi ayat, siapa yang berdiri dengan 1000 ayat, kutiba minal muqantin, kata Nabi, dia akan dicatat sebagai orang-orang yang dermawan. Maksudnya orang-orang kayanya nanti di surga itu akan terlihat dari lamanya sholat tarawih. Nah ini, semakin lama sholat tarawih, dia akan menjadi punya kafling-kafling surga khusus gitu. Kalau andaikan di dunia biasanya orang berlomba-lomba cari perumahan yang paling bagus, rumah yang paling mewah, kendaraan yang paling mewah. Nah nanti di akhirat gak bisa dibeli dengan uang kecuali dengan amal soleh. Kata Nabi, kutiba minal muqantirin, orang yang sholat dengan 1000 ayat. 1000 ayat itu kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dari surat An-Nas Al-Mulk 2 juz. Itu 1000 ayat. Nah, Bapak Ibu semua kalau nggak percaya coba itu Pak.
Itu 1000 ayat kata Imam Ibnu Hajar al Asqalani. Jadi 2 juz. Siapa yang sholat di malam itu 2 juz, maka Allah akan catat sebagai orang-orang yang dermawan. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, kemudian nah ini yang terakhir hadirin. Teladan para ulama salafus sholihin di 10 hari terakhir. Ya, saya sejak kemarin ketika membahas bulan Sya'ban hadirin sudah menyampaikan bahwa persiapan bulan Ramadan terkhusus 10 hari terakhir itu bukan nanti, tapi dari sekarang. Kita mau iktikaf di mana? Kita mau iktikaf model seperti apa? Apa yang mau kita lakukan? Apa aktivitas kita nanti di 10 hari terakhir yang gak boleh mengganggu iktikaf kita? Saya bersyukur sekali hadirin punya guru yang setiap tahun itu ngecek murid-muridnya dan menegur murid-muridnya, bahkan saya sendiri. Kalau ada murid-muridnya yang masih aktif ceramah, ngisi kajian di 10 hari terakhir, makanya sejak tahun kemarin saya ditegur oleh guru saya, bagi seorang ustadz itu idealnya iktikaf full 10 hari terakhir di masjid, jangan mengisi kajian. Makanya saya ditegur tahun kemarin, makanya sebelum-sebelumnya kan alhamdulillah berapa saya pernah sempat mengisi kajian duha, tapi setelah itu tahun berikutnya saya langsung ditegur 10 hari terakhir fokus saja. Dan itu supaya teladan. Kenapa? Karena Nabi SAW sibuk seperti apa? Nabi itu sibuk luar biasa, tapi selama bulan Ramadan Nabi tidak pernah meninggalkan iktikaf. Ini Nabi sibuk apapun yang sudah dijamin surganya, Nabi gak pernah. Kalau bahasa guru saya, kita sedang menyisihkan 10 hari saja setiap tahun dari 365 hari yang Allah berikan kepada kita. Cuma 10 hari aja. Khusus saja untuk Allah itu. Hanya 10 hari dari 365 hari. Enggak 100 hari, enggak 200 hari, enggak 300 hari. Enggak seumur hidup, hanya 10 hari saja setiap tahun. Dan itu pun kenapa? Karena Allah mau ngasih hadiah yang luar biasa. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah akan berikan pahala yang berlimpah kepada kita. Nah, ini kata Sufyan Ats-Tsauri, ahabbu ilayya idza dakhala al-ashrul awakhir an yajtahida bil-lail. Hal yang paling aku sukai, yang paling aku cintai dalam hidupku itu adalah apabila masuk 10 hari terakhir, kemudian aku bersungguh-sungguh beribadah di malam hari dan aku bangun, bahkan aku membangunkan anak istri. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kehidupan yang paling bahagia itu adalah ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ketika berduaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab kana yusalli minal lail. Nih, Umar bin Khattab itu beliau salat di malam hari. Hatta idza kana nisful lail, sampai tengah malam beliau bangunkan keluarganya. Kebiasaan Umar bin Khattab. Apalagi masuk bulan Ramadan, hadirin. Atau ada sebagian ulama yang masuk 10 hari terakhir itu sengaja mengakhirkan berbuka sampai isya. Ini sebagian ulama sampai seperti itu. Atau sebagian ulama yang mereka setiap malam di 10 hari terakhir itu mereka terbiasa mandi. Karena mereka akan menghadapi ibadah yang mulia, menghidupkan malam hadirin, maka kemudian mereka membersihkan mandi rutin di setiap 10 hari terakhir. Nah, ini beberapa teladan dari para ulama. Ayub As-Sikhtiyani, beliau kalau masuk 10 hari terakhir, ini contoh misalnya di malam 23, malam 24 beliau mandi, wayal basu saubaini jadidain. Rutin kalau masuk iktikaf beliau selalu beli baju baru. Biasanya kalau kita beli baju baru untuk apa, Pak? Lebaran, Pak. Jarang kita beli baju baru untuk iktikaf. Kalau Abu Ayyub itu beli baju baru untuk iktikaf. Tentu ya lebaran pun harus, karena kan itu sunnah, pakai pakaian yang terbaik hadirin. Nah, kalau Abu Ayyub itu beli pakaian yang baru untuk iktikaf. Setiap tahun beli pakaian baru untuk iktikaf. Hamad bin Salamah menceritakan, Thabit al-Bunani, beliau kalau masuk 10 hari terakhir, beliau pakai pakaiannya yang terbaik yang ia miliki, kemudian pakai parfum yang terbaik, masuk ke masjid, masjid dikasih parfum supaya wangi, ibadah di malam itu terasa nyaman karena wanginya masjid dan wanginya bajunya. Itu Thabit al-Bunani. Ada lagi Tamim ad-Dari.
kata Sabit, Tamim Ad-Dari itu tadi imam yang pertama yang dijadikan rutin imam tarawih oleh Umar bin Khattab, itu Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab. Tamim Ad-Dari itu beliau punya pakaian, hadirin, pakaian mewah, ishtaraha bi alfi dirham, yang beliau beli seharga 1.000 dirham. Dirham itu hitungannya 4 sampai, yang 4 anggap saja 3 sampai 4 gram perak lah. Kalau perak saya anggap saja harganya 10 ribuan, ya anggap berarti 1 dirham itu anggap 30 sampai 50 ribu. Andaikan dulu misalnya 1 dirham itu 50 ribu rupiah, beliau beli pakaian dengan 1.000 dirham, berarti Tamim Ad-Dari punya pakaian seharga 50 juta rupiah, dan itu khusus dipakai hanya untuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pakaian seharga 50 juta. Itu luar biasa, Pak. Ini bermewah-mewahan di tempat yang sangat tepat. Memuliakan Allah, memuliakan 10 hari terakhir, Pak. Itu yang dilakukan oleh Tamim Ad-Dari, menggunakan pakaian yang terbaik di 10 hari terakhir. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, nah inilah beberapa teladan hadirin dari para ulama salafus sholih dalam sedekah mereka, dalam tarawih mereka, dalam menghidupkan 10 malam terakhir. Ini semoga menjadi dorongan motivasi untuk kita semua, terkhusus untuk saya pribadi hadirin. Ini saya sampaikan untuk mengingatkan saya pribadi untuk menguatkan kembali ibadah nanti di bulan Ramadan, karena kita tidak tahu hadirin Bapak Ibu semua, Ramadan mana yang akan diterima oleh Allah, Pak. Yang kedua, dan Ramadan mana yang menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Maka andaikan tahun ini Allah berikan rezeki lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka manfaatkan sebaik mungkin kenikmatan kehusyuan ibadah kita, harus lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua yang bisa sampaikan. Ini semoga bermanfaat dan jadi keberkahan untuk aktivitas kita masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.